Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afrikasari, NPM 1804021005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di bab 1 ada latar belakang, di mana perkembangan kegiatan pemerintah atau dikenal sebagai akuntansi sektor publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi, dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan sangat penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban ataupun manajerial. Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik atas APBD dan APBN. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Maka semua instansi pemerintah, baik itu lembaga negara di pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Sekarang ini, dalam penggunaan anggaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintahan yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi, sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintahan Indonesia. Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Yang kedua, bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Tulang Bawang. Yang kedua, menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kabupaten Tulang Bawang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah di instansi pemerintah dalam mengatasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih buruk dan dijadikan sebagai informasi bagi pengembangan konsep mengenai bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi sektor publik.
Pengertian dari akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis laporan keuangan yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Kemudian, pengertian dari anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Berdasarkan teori di atas, maka anggaran adalah suatu kegiatan yang akan dicapai dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran untuk satu periode waktu. Selanjutnya, pengertian dari anggaran berbasis kinerja. Pengertian dari anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang mengkaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Selanjutnya ada pengertian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas sendiri yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggaraan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Pengertian dari akuntabilitas akuntansi instansi kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan adanya hipotesis, penelitian ini menjadi jelas arah pengujiannya dengan melakukan penelitian di lapangan, baik sebagai objek penelitian ataupun dalam pengumpulan data. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja instansi terhadap akuntabilitas pemerintah, maka hipotesis dari penelitian ini yang pertama, H1, yaitu akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada suatu kinerja pemerintah daerah kabupaten tulang bawang. H2 adalah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kinerja pemerintah daerah kabupaten tulang bawang. Selanjutnya, bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan verifikasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Sedangkan penelitian dari verifikasi adalah penelitian untuk menguji suatu teori atau hasil sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang memperkuat teori. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Yang kedua ada operasional variabel. Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dengan penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yang pertama, satu variabel bebas atau independen. Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen pada penelitian ini adalah akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Yang kedua, variabel terikat atau dependen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel independen dalam hal ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
Pengertian dari sumber data primer sendiri yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah 25 SKPD Kabupaten Tulang Bawang. Yang 4 ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Adapun kuesioner yang dilakukan adalah kepada subbagian keuangan dan subbagian perencanaan dan program pada setiap SKPD Kabupaten Tulang Bawang. Yang kedua ada penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kelima ada populasi dan sampel. Jadi populasi dari penelitian ini yaitu Satuan Kinerja Pemerintahan Daerah atau disingkat SKPD Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 25 SKPD. Yang kedua sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kinerja Pemerintah Daerah SKPD Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 25 SKPD dengan unit observasi dalam penelitian ini adalah subbagian keuangan dan subbagian perencanaan dan program SKPD Kabupaten Tulang Bawang yang berjumlah 50 orang. Teknik analisis pada penelitian ini ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak. Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji T dengan ketentuan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari nilai kritis untuk alfa sama dengan 0,05 sebesar 2,01. Yang pertama tadi ada H1. Yaitu akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada suatu kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Persamaannya seperti ini. Yang kedua, H2, anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Persamaannya seperti ini. Nah, untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik seperti ini. Sehingga tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel pada taraf signifikan, di mana T tabel untuk alfa sama dengan 0,05 sebesar 2,01. Maka dapat disimpulkan, yang pertama H0 ditolak jika T hitung lebih besar T tabel, nilai kritis untuk alfa 0,5 sebesar 2,01 menunjukkan signifikan, artinya akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada suatu kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Yang kedua, H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel, nilai kritis untuk alfa sama dengan 0,5 sebesar 2,01 menunjukkan tidak signifikan, artinya akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada suatu kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, nilai kritis untuk alfa 0,05 sebesar 2,01 menunjukkan signifikan, artinya anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD daerah Kabupaten Tulang Bawang. Yang terakhir,
H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Nilai kritis untuk alfa sama dengan 0,05 sebesar 2,01 menunjukkan tidak signifikan. Artinya, anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.